Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kitab Qurratul Uyun, ya, melanjutkan dari penjelasan yang sebelumnya. Nah, mari kita lihat dulu kitabnya. Wa ayyajtanibah, dan hendaknya menjauhkan siapa suami, ya, al-at'imata, kepada makanan-makanan allati tayammayat asyahwatah, yang dapat melemahkan syahwat. Jadi pada bagian ini sebenarnya tips itu maksudnya adalah semacam nasihat kepada suami untuk menjauhi mengkonsumsi makanan yang dapat melemahkan syahwat. Ada yang nanya, loh, kok yang diingatkan suami, Pak? Istri kok nggak diingatkan? Gitu kan? Karena suami itu seringkali kalah di dalam atau di atas ranjang. Makanya ini suami yang sering diingatkan atau dinasihati. Loh, emang istri nggak pernah kalah? Kalau istri kalahnya mungkin hanya tidak sebanyak laki-laki. Makanya kalau malam pertama suami itu kan cari syarat. Cepat aku mengandalkan otot. Pak, saya ini, Pak, sudah kekar ini. Sudah punya otot. Macam-macam. Karena yang mau dimainkan bukan masalah tinju meninju. Ya kan? Benar kan? Nah, tetapi ketahanan di atas ranjang. Iya kan? Nah, benar nggak? Nah, walaupun ototnya kekar, gede, saya nggak mau mukul orang pas teler sekali nggak ada, nggak itu. Tapi kalau di atas ranjang dia tidak bisa mengendalikan emosi. Kunta temul, langsung istilahnya kalau sampai main volley langsung nyemes duluan. Wah, itu bahaya. Kenapa? Karena ketahuan oleh musuh, wah, ini kayaknya agresif nih orang ini. Bahaya kan? Pemanasan dulu. Nah, gitu. Orang yang walaupun kekar tubuhnya, besar tubuhnya, tapi kalau dia tidak tahu teknik-tekniknya untuk malam pertama, bahaya itu. Dia akan kalah. Kalau suami kalah duluan, maka istri biasanya kesal, katanya, marah. Sampai untuk membahagiakan istri, cukuplah puaskan hubungan seksualnya. Tina maambian ko saya pesena satu karung kunikuti akila lelot. Itu nggak ada gunanya. Jadi ini bukan guyon, ya, ini bukan guyon, tapi ini penting. Makanya kemudian sampai, ya, ini saya punya teman, dia jualan semacam herbal untuk membuat suami sejati, suami yang tahan lama di atas ranjang. Itu ada herbalnya, tapi kalau masih anak muda seperti Ripin, Kiki, itu nggak usah. Jangan sepelekan kayak Kiki banget tak mana udik gitu kan, kalak jauh macem. Iya kan, paham? Nah, artinya itu ada teman saya itu yang jualan herbal untuk memuaskan atau menjadikan suami sejati. Itu yang beli biasanya cowok-cowok. Tapi suatu kesempatan teman saya ini kaget. Kenapa kaget? Karena yang beli ini cewek, alias ibu-ibu. Karena kaget alias penasaran, dia tanya kepada si ibu ini, "Bu, kok ibu yang beli? Bukannya suaminya gitu." Sebenarnya saya itu kesel gitu kepada suami. Setiap saya hubungan seks kalah terus dia. Saya belum puas, dia udah teler duluan, katanya. Teler duluan. Macam mundi bebine, okay?
Kalau punya perempuan, walaupun perempuan sudah klimaks duluan, tahu klimaks? Lah keluar kada masalah itu. Sekalipun milik perempuan itu sudah keluar duluan, itu kan milik perempuan kayak apa ya? Kayak lubang ya, lubangnya biasa aja walaupun sampai beten ke tengah sampai tetap bisa kan. Tapi kalau milik cowok mulai klimaks duluan, lah keluar kada itu maksudnya. Ya beten itu mulai lot. Itu coki kan. Mau berusaha gimana? Tunggu, nggak bisa. Itu nggak bisa, malah itu nggak ini. Letak mana udik? Layah mutu walayah ya gitu kan. Gimana itu? Makanya ini perlu juga cowok ini harus lebih hati-hati, harus menjadi suami sejati. Makanya itu si ibu-ibu itu beli tanpa sepengetahuan suaminya. Jadi dia beli obat herbal membuat tahan lama netes ranjang. Habis itu katanya ini cerita si ibu ini, dan ini benar-benar manjur katanya, sampai bertahan berjam-jam. Ini benar nih kata teman saya. Si ibu ini ya, si ibu ini beli herbalnya itu kan bentuk kapsul. Kok tahu Pak? Ya cerita, saya nggak beli juga itu. Itu bentuk kapsul. Habis itu kan kalau kapsul dibuka, coba sampean beli ya, beli kapsul bukan untuk ini, beli kapsul penelitian itu di dalamnya kan ada kayak bubuk gitu kan, serbuk gitu kan. Jadi serbuknya diletakin ke dalam kopi atau tehnya. Kan biasanya suami itu pagi-pagi minta kopi kan, habis buatin kopi dia letakin di dalamnya, diminum, dan itu benar-benar maknyos, benar-benar manjur, bertahan. Oke. Bertahan, tongkatnya nggak pernah lewat lagi gitu. Iya. Tongkat nggak paham tongkat ya gitu. Nah apa? Baru kurang cerdas ini berarti. Nah gitu ya. Jadi hati-hati, cowok ini hati-hati makan makanan yang dapat melemahkan syahwat. Apa makanan yang dapat melemahkan syahwat? Di sini disebutkan seperti mentimun. Menetolehkan temon. Biasanya kan cowok suka makan rujak itu. Tahu rujak ya, pakai ketoprak lah kalau di kota gitu. Itu kan biasanya kalau di sini ada mentimunnya kan. Nah, nggak apa-apa makan. Saya juga doyan, tapi jangan kebanyakan. Paham? Nah, kemudian jangan makan gandum. Saya nggak tahu juga, sejak sampai mulai kecil sampai sekarang belum pernah makan gandum. Jadi intinya jangan pernah makan gandum. Terus makan walu kedelai katanya gitu, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai. Nah cewek apakah boleh Pak makan mentimun? Jangan terlalu banyak juga. Jangan terlalu banyak juga. Walaupun cewek itu, wah kan cewek ini kayak lubang lesong Mak, walaupun itu berapa kali tetap tak jadi masalah. Mon toto namu jalan lelot tembian tak bisa di anu kan, dikasih alternatif. Gimana? Tidak bisa. Nah, tapi cewek ini perlu juga, kan dari tadi cowok terus ya yang saya bahas. Cewek ini penting juga. Cewek ini jangan terlalu banyak juga makan mentimun. Karena kalau terlalu banyak makan mentimun akan keputihan. Tahu keputihan? Keputihan itu adalah semacam kayak mani itu keluar kalau perempuan ini lagi bersyahwat. Itemuna bini nampian aneka ampon bereaksi terhadap pemanasannya itu ditemukannya dari keluarnya apa namanya itu? Keluarnya keputihan atau tidak. Jadi mau nikah gak nggak nikah? Berikan lecen, jadi tak usah cobain. Nggak keruah, paham gih? Jadi men mikir, kikik mikir, dek rumah lagi apa yang milikin sampo, apa yang milikin itu, tak usah. Jadi kalau itu nggak keluar, ini bukan resem, maksudnya ini penting untuk tahu sampean itu. Kalau misalkan nih, tak usah cobain, mungkin monopus, tahu monopus? Monopus ini kan maksudnya udah tua, tak pernah haid lagi. Itu tidak akan keluar cairan, tak akan keluar oli lah kembang.
Jadi usah cobain itu. Tapi mungkin muda-muda kayak gini, ini masih olinya banyak gitu kan. Nah, itu tak usah usah kasih apa segala macam. Kunikute mau bereaksi si cewek ini langsung keluar. Volumas, volume. Penting. Makanya tadi saya menyebutkan jangan sampai cewek itu kebanyakan makan menti. Kalau cewek banyak makan mentimun, maka volumasnya itu kebanyak maksudnya apa ya? Terlalu banyak keluar pelumas, itu nggak baik juga. Ya, terlalu banyak keluar pelumas itu kayak becek, terlalu becek, nggak enak kan? Nah, gitu. Bisa dipahamin ya? Oke.